Nah, ini dia hasilnya kinclong kan setelah dibersihin sob. Nah, limbata yang pertama setelah ganti air ini menandakan airnya bagus sob. Ikannya tuh langsung terbang. Halo, kiper channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat tekip ikan cana kesayangan kalian sob. Halo, kembali lagi dengan saya Surya di Kasur Fish Point Sob. Nah, di video kali ini rencananya saya akan update mengenai ikan canai saya yang di belakangnya sob. Keadaannya itu sangat memprihatinkan gitu, karena berapa hari kita nggak ketemu tuh, ada 5 hari kayaknya saya nggak buat video sob. Dan sudah lewat seminggu dari jadwal maintenance biasanya sob. Tinggal kerja, pulang malam, pagi pulang malam kayak gitu aja. Cuma dapat kasih makan ya untuk ikannya ini. Sekarang udah mau maintenance malam-malam nih, tadi pulang kerja jam 11, jam 10 kayak gitu sampai rumah. Ini alat-alatnya sudah siap. Nah, setelah maintenance baru kita review. Nah, kita update dulu sob keadaannya sebelum kita maintenance kayak gimana. Let's go. Nah, ini dia video kondisi sekarang sob, setelah 2 minggu nggak diganti air kayak gini kondisinya. Nah, kalian bisa lihat nih tank-tank limbata sih. Kalian bisa lihat. Nah, limbatanya lumayan terbang, masih aman sih sebenarnya untuk air, tapi untuk dinding-dinding tanknya ini lumutnya udah nggak enak dipandang, karena di sini juga isi filter sob, jadinya airnya sih sebenarnya masih aman ya gitu. Karena lihat dari kondisi ikannya itu dia masih aktif sob. Belum ada kayak perubahan mental kayak gitu. Nah, cana limbata, terus untuk yang bawah juga untuk cana marunya kalian lihat tanknya green water. Ini juga untuk sistem di sini, karena saya pakai filter seperti apa yang saya bilang tadi, masih filter. Untuk kondisi airnya tuh sebenarnya masih bagus sih menurut saya. Cuma dinding tanknya aja kayak gini sob. Tapi tetap karena sudah jadwal melebihi jadwal yang saya tentukan kayak itu, udah 2 minggu untuk tanknya ini nggak diganti airnya. Nah, kita udah siapkan alatnya kayak gini, sederhana. Nanti kita hitung berapa menit, berapa jam yang saya habiskan untuk water change kayak gitu. Nah, dengan alat kayak gini, nah, permudah. Seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan cara buatnya kayak gini. Wes, langsung aja kita bersihkan sob. Nah, kalian lihat, nah ikannya ini masih. Nah, ini yang saya mau buatkan video update sob. Nah, setelah sekian lama nggak buat video update mengenai si cananya ini, udah bunganya tuh udah mulai bertumbuh pelan sih, tapi ya, saya harap itu pasti kayak gitu. Nah, untuk cana red sampit yang bawah ini yang kedua masih kayaknya masih lama sob, untuk bunganya. Ini juga yang bawah juga ada full cana maru yang daerah sini. Langsung aja kita bersihkan dulu tanknya, baru kita update kondisi ikannya kayak gimana sob. Nah, nanti kita diskusi mengenai ikan-ikan yang ada di bagian sini sob.
Nah, channel limbata juga ada. Nah, lihat nggak yang ini, channel limbatanya ini? Perkembangannya lumayan menurut saya. Nah, gimana pendapat kalian sob mengenai channel limbatanya ini? Nanti kita update kalau udah bersih sob, biar lebih bagus untuk footage-nya. Langsung aja check it out. Nah, itu tadi keadaan sob. Nanti kita akan buat video before afternya setelah dibersihkan kayak gimana, langsung kita update mengenai ikan-ikannya sob. Ini udah biasanya saya lakukan maintenance atau ganti air, water change, bersihin tanknya tuh biasanya seminggu sekali sob. Ini udah 2 minggu nggak dibersihin, nggak diapa-apain, cuma dikasih makan ya sob. Udah nggak enak dipandang. Gimana kalian maintenance-nya sob? Berapa minggu sekali kalian biasanya lakukan maintenance? Apakah sampai kayak gini tanknya? Kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Menurut saya sih untuk maintenance kayak gini wajibnya tuh dia seminggu sekali sob. Kita bisa ganti airnya 30% kayak gitu. Jangan terlalu full untuk diganti kalau seminggu sekali kayak itu, biar untuk ikannya itu tetap stabil sob. Biasanya untuk cana itu kalau dia masuk ikan yang sensitif sama air ya, menurut saya biasanya kalian bisa amati sendiri, mungkin ada ikan kalian yang setelah ganti air itu mojok gitu, perlu beberapa lama, beberapa jam untuk adaptasi kembali sob. Biasanya kalau saya seminggu sekali itu biasanya ganti airnya tuh 30% ya sob. Nah, tapi kalau untuk kondisi sekarang udah hampir 2 minggu nggak diganti, saya maunya ganti full kayak itu untuk airnya. Moga aman. Ini airnya udah siap sih sebenarnya, udah lama untuk diendapinnya, kurang lebih semingguan ada. Semoga airnya aman. Langsung ya kita maintenance dulu, habis itu baru kita review. Nah, lama nggak buat video. Nah, beres, sudah bersih. Nah, tapi nggak semua sob, karena airnya terbatas. Tadi untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cukup untuk 10 tank ya sob, untuk airnya. Sisanya sudah habis. Nah, tinggal 4 tank ini aja. Tanknya Sinero, Asiatica-nya sama Red Sampit, sama Maru kita yang satu ini sob. Belum dapat air, besok mungkin nunggu airnya dulu. Tadi sudah isi lagi. Nah, kita sekarang update mengenai kondisi-kondisi ikan sob. Keadaan ikannya kayak gimana sih gitu ya. Channel limbatanya yang progres setelah beberapa bulan kayak gitu sob. Udah baru saya update lagi untuk ikannya. Nah, ini dia. Itu nah. Nanti untuk maru-marunya kita setelah si channel limbata gitu sob. Nah, ini dia hasilnya, kinclong kan setelah dibersihin sob. Nah, ini dia, kita update channel limbatanya dulu.
Nah, ini dia limbata yang pertama. Setelah ganti air ini menandakan airnya bagus sob. Ikannya tuh langsung terbang, dia nggak ada yang ngendok. Nah, ini dia untuk keadaan limbatanya yang pertama. Saya progres sob. Nah, dia lumayan aktif. Untuk krimnya tuh nah, kayak gitu dia. Nah, kalian bisa lihat, bisa nilai sendiri sob. Progres untuk yellownya tuh, orange-nya tuh udah mulai nampak kayak gitu. Ekornya tuh lumayan close sih si chana limbatanya sob, apalagi kalau dia flaring. Nah, flaring tangan. Nah, kita lanjut yang di sebelahnya. Ini lumayan mantep. Nah, kayaknya lampunya kurang dinaikin. Nah, ini dia. Saya suka sama yang ini sob, dia finnya tuh tebal sekali, warnanya tuh udah mulai pekat kayak gitu sob. Kayaknya yang ini jantan ya, nggak tahu juga ya. Bisa kita progres untuk si channel limbatanya. Gimana pendapat kalian mengenai si limbatanya ini sob? Hobis limbata nih. Oh ya, untuk limbatanya ini saya keep WC ya, dari sungai depan rumah kayak sob. Nah, ini salah satunya yang saya jagokan di sini untuk channel limbatanya. Kalian lihat nggak? Itu rimnya udah orange sekali, tinggal nyari size-nya sama warnanya. Kita coba pakai kaca ya, apakah dia mau flaring kayak gitu. Nah, ambil kacanya dulu. Pakai ini ya, kita coba tes mentalnya setelah ganti air kayak gimana. Wow. Nah, kalian lihat ekornya tuh close sekali sob, kayak kipas tapi masih baby airnya. Ikannya penampakannya kayak gitu. Nah, ini juga belum kita cek tadi mentalnya kayak gimana. Ikannya lumayan. Untuk mental yang ini biasanya ini nggak terlalu suka dikacain sob, dia nggak terlalu respon kayak gitu. Nah, nggak suka kaca deh. Gimana pendapat kalian mengenai si jagoan saya yang satu ini sob? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini juga yang paling gede di sini yang saya keep di waktu yang bersamaan ya. Nah, ini mentalnya. Mana menurut kalian sob? Nah, nggak ada yang ngedok. Nah, ini juga. Nah, mentalnya saya suka sekali sama mental limbata ini sob, apalagi yang baby. Nah, banyak kan di sini yang sakit tuh yang dari baby ya sob, karena seperti video-video saya sebelumnya tuh menurut saya yang baby tuh untuk mental itu lebih cepat adaptasinya kayak gitu sob. Nah, mentalnya kayak gitu aja udah seneng. Yang mana pendapat kalian sob mengenai koleksi limbata saya sob? Nah, ada beberapa ekor yang masih progres, dan di sini juga ada sih sebenarnya limbatanya itu dia ada 4 ekor kayak gitu masih. Ini juga ada sih di sini 2 ekor. Kita cek mentalnya. Yang ini dapatnya gede sob, tapi ini beruntung mentalnya bagus. Nah, ini udah yang saya bilang, limbata kalau keep yang gede tuh susah. Nih yang baru dapat sih sob, baru 2 minggu di sini, mentalnya belum terlalu. Nah, ini saya bilang udah keep-keepan lama sob oleh mentalnya. Warnanya ini udah emang sih menurut saya sudah mentok sekali segini dia, tapi kalau bisa lebih biru lagi sih mantep sih ini sob. Nah, bisa lihat. Nah, mental. Nah, ini enggak yang kita water change tadi. Nah, kita lanjut yang kita water change tadi sob, untuk ikan-ikannya di bagian sebelah sini dia. Ada maru. Nah, kita lanjut ke marunya sob setelah ganti air. Ini salah satu progresan saya juga. Nah, ini resiko keep dari baby sob, kita nggak akan pernah tahu gedenya ikan tuh kayak gimana, apalagi kita awal-awal main nggak begitu bisa sortir ikan kayak ini.
Ya ini kita terima aja, dia cantik kok. Gak tau nanti dia akan mutasi warnanya atau gimana. Kalian lihat barnya tuh aneh, sisiknya tuh aneh sekali warnanya tuh, nggak tegas kayak yang di bawahnya ini. Nah kalau ini kan tegas dia. Ini baru ganti air sob, langsung stabil ikannya. Lumayan untuk barnya. Beda kan dengan yang ini sob. Dia kayak pucet gitu, nggak beraturan ya, nggak tegas tuh warnanya tuh. Mungkin kemungkinan mutasi atau gimana nggak tahu, kita pantau terus si cananya ini. Nah ini juga, ini untuk warna menurut saya sih udah mulai lumayan stabil sob. Nah dia di air bening full, belum pernah diketapang lagi, udah warnanya kayak gini. Nah kita lanjut. Nah ini yang tadi di awal video sob, jatuh. Nah ini yang di awal video tadi membuat saya terpukau. Oh kalian lihat cabungnya sob, lumayan mulai pertumbuhan. Nah kayaknya lampunya kurang diturunin deh. Ya biarin aja biar nggak terlalu cepat lumutan dindingnya sob. Salah satu menghindari lumutan pada dinding kayak gini, lampunya tuh di agak ke belakangnya kayak gitu sob. Tapi penampakannya kayak gini, jadinya lumut tuh lebih sulit. Nah kalian bisa lihat nggak cabung-cabung di bagian atasnya tuh ya, yang tadi udah saya buatkan reel juga di Instagram tuh ikan ini sob. Untuk warna udah mulai stabil di air bening, di background putih. Nah, semoga aja ini bisa full bunga ya sob. Harapannya sih kayak gitu ya, nanti hasilnya kayak gimana ya kita terima aja. Next. Nah ini tadi Canamaru red sampitnya udah ganti air juga sob, yang background hitam di keadaannya sekarang kayak gini. Nah bulu putih-putih tapi nggak mau pecah bunganya sob. Nah gimana dong kalau udah kayak gitu. Nah kalau ada saran buat treatment bunga Canamaru red sampit kayak itu, kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Masih bersabar sih, udah lama sekali tuh ikannya nih masih cabung putih-putih kayak gitu aja. Kita tetap sabar. Itu tadi sob review yang sudah kita ganti airnya, sedangkan yang ini kayaknya perlu ekstra sob untuk gosok lumut-lumut hijaunya ini. Dia susah sekali untuk hilangnya. Tadi saya coba gosok pakai magnet akuarium itu, dia nggak mau. Ini belum ganti air sob, tapi udah digosok tuh pinggir-pinggir tanknya tadi sama yang bawah ini. Nah ini udah digosok juga tapi belum ganti airnya. Nah ini sedangkan si Nero kayaknya jadwalnya besok. Si Nero besok kamu mandi. Nah kita update si red sampitnya dulu. Ini dia Canamaru red sampitnya. Ini sama yang di background hitam tadi sob. Dia karena dia dulu barengan kitnya, tapi perbedaannya kayaknya kalian bisa lihat, yang di background hitam tuh lebih pekat dia untuk barnya, terutama untuk cabung-cabungnya sob. Bagian atasnya tuh udah mulai tumbuh ya. Nah, gimana pendapat kalian sob mengenai red sampit saya ini? Apakah dia bakal bisa cepat pecah untuk bunganya kayak ini? Masih progres juga sob, lama sekali. Ini perbedaan yang bisa saya ambil dari terutama dari Canamaru untuk cara red sampit ini sob. Dia pertumbuhan bunga itu dia mulai dari atas, kalian bisa lihat nggak? Yang mau pecah itu di bagian atas sob, sedangkan di bagian bawahnya ini belum. Sedangkan kalau Canamaru dia pecahnya tuh di bagian bawah dulu baru ke atas ya sob. Apakah benar kayak gitu? Nah itu pendapat saya sob. Gimana menurut kalian kalau perpecahannya kayak gini, terutama untuk bunga Canamaru sama Maru red sampit kayak gitu sob. Perbedaannya sih yang saya bisa ambil tuh kayak gitu. Nah yang Cana red sampit mulai dari atas, yang Canamarunya mulai dari bawah untuk perpecahan bunga ya sob. Tapi tetap ini yang paling lama sekali pecahnya, nggak juga masih progres. Nah itu udah dia mulai putih-putih dia di bagian atas sob.
Sedangkan ini cana spesial saya di sini sob. Nah, dia emang dari kecil dia emang kayak gini penampakannya, tapi kalian lihat nggak warnanya itu di bagian atas kepalanya sob. Dia sebenarnya ini oranye sekali ikannya, tapi dia berkamuflase di situ, mungkin dia jadi batu ya. Tapi kalau pas makan dia baru kelihatan untuk apa namanya, untuk warnanya sob. Dia emang kuning sekali, kalian lihat di bagian kepala itu dia kuning. Ini susah sekali bokeh gimbalnya. Nah, kita coba tes pakai kaca ya. Kacanya tadi jatuh pecah. Nah, kita lihat apakah dia respon, dengan kaca. Nampaknya dia nggak respon sob. Nah, kalian lihat ya, dia diam aja di bawah daun kayak itu. Nih cabungnya emang nggak ada sama sekali ya sob. Kita masih progres, kita terima dia apa adanya. Spesial, perlu perlakuan khusus untuk ikannya nih sob. Angka ini si Nero. Nah, dia tanknya masih bersih sih sebenarnya sob. Cuma lumut-lumutnya aja itu yang mengganggu kayak gitu. Tapi untuk airnya saya rasa udah masih bagus dia. 2 minggu nggak di apa-apain. Karena untuk filternya saya pakai under gravel kayak ini sob. Diambilnya dari bawah, disedot dari atas ke bawah, baru naikin ke pompa foreheadnya kayak gitu. Nah, ini dia ikannya tuh masih sehat, dia aktif kayak gitu, nggak ngedok di bawah pasir, tidak menunjukkan sifat yang berbeda kayak gitu. Nah, dia si Nero. Tos. Oh, dia bisa tos sob. Harapannya sih bisa full bunga untuk ikannya ini, tapi bagian atasnya kalian lihat udah mulai tumbuh cabung-cabung tipis di barbar atasnya itu, di sisi-sisi atasnya. Harapannya semoga bisa full bunga. Nah, kita lanjut si Asiatica saya. Dia ngapain belok ke sana? Dia, nah ini tanknya kalian lihat lumutnya kotor sekali. Nah, ini dan saya bilang dia nggak mau merah sob, padahal dia labelnya itu red strip, tapi dia orange kayak gitu, kayak cana maru. Ada yang bilang ini mirip auranti sob. Gimana pendapat kalian mengenai si cana yang satu ini? Nah, ini semua dari baby juga sob. Dulu tuh hitam kayak gitu, tapi sekarang malah jadi kuning deh, yellow wet spot. Besok kamu mandi berempat ini belum ketinggalan ya, karena airnya udah habis. Jatuh, pecah tadi masuk. Nah, itu tadi sedikit review kita sob mengenai cana maru yang ada di sebelah sini sob. Cana-cana koleksi saya yang ada di sebelah sini ya, hasilnya kayak gitu setelah ganti air. Lumayan kelihatan. Gimana pendapat kalian sob mengenai ikan-ikan yang ada di sini? Apakah ada yang menurut kalian bagus kayak itu, bisa dibawa kontes mungkin? Nah, tadi udah ganti airnya sudah. Caranya sih seperti biasa sob, saya pakai dop keran yang saya buat kayak gitu dengan 2 selang in dan selang out kayak tadi. Yang selang biru untuk out, yang selang hijau untuk in-nya kayak gitu. Kalau kalian biar nggak mau ribet untuk ganti air, kalian bisa buat dengan cara seperti itu sob. Dia simple sekali, banyak di toko-toko bangunan kayak itu, keran-keran kayak itu, dop keran sama keran plastik kayak itu bisa. Kalian bisa buat biar nggak bolak-balik untuk buka tutup kerannya sob. Atau ada cara yang lebih simple kayak itu, kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Kalau memang bagus atau memang simple sekali, lebih simple dari yang saya lakukan, saya akan coba buat juga sob. Nah, ini tuh untuk review untuk video kali ini sob. Sedikit gagap, udah 5 hari nggak buat video, kembali lagi gagapnya. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian sob, bisa menginspirasi
Kalau ada yang pengen di spill untuk ikan-ikannya lebih detail, kalian bisa tulis di kolom komentar sob. Nanti saya akan buatkan video detailnya mengenai treatment pakannya kayak gimana yang saya lakukan untuk ikan yang kalian ingin spill kayak gitu. Nah, semoga bisa menginspirasi juga sob. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, thank you.